Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kalau di episode sebelumnya saya duduk di sebelah situ, saya pindah sebelah sini. Kata Mas Andri biar beda. Beda minggu. Ya kali ini kalau sebelumnya kita ngobrol dengan Mbak Rea Silviani, pendiri dan pemilik sanggar RNB yang luar biasa itu. Sekarang kita ngobrol dengan mbak-mbak yang juga nggak kalah luar biasa. Saya kenal Mbak Ninda ini. Kenalkan dulu ya, Mbak Ninda Vilas Putri. Halo Mbak Ninda, saya kenal Mbak Ninda ini dulu dari Sakatoya ya jelas ya. Gitu, Sakatoya salah satu komunitas di Jogja. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar, silahkan bisa mengakses. Seperti apa sih Sakatoya itu? Waduh. Selain di Sakatoya, Mbak Ninda ini bergelut di mana, Mbak? Ada komunitas lain juga nggak? Aku nggak tahu sih itu masih termasuk nggak, tapi aku pernah di SAC juga. Oh, oke. Terus gimana ya? Kayaknya cuma itu deh, yang seni toh, cuma itu kayaknya. Tapi Mbak Ninda itu memang memang lulusan seni? Seni apa gitu? Enggak. Aku Kuliahnya di mana dulu? Di Atma. Atma Jaya. Komunikasi. Oh, oke. Komunikasi marketing. Lah kok bisa tertarik ke teater dan dunia perfilman? Waduh. Jadi itu sebenarnya adalah kenekatan yang hakiki. Waduh, gimana itu? Berawal dari ya biasa kan orang tua Jawa itu stereotipnya tuh kalau kuliah itu jangan di universitas seni gitu kan, kalau bisa ngambil yang lain gitu kan, stereotip banget. Mudah-mudahan bapakku nggak nonton. Pasti nonton. Akan kamu pastikan orang tuanya nonton. Gimana terus baru setelah itu 2013 itu kan aku kuliah awal-awal dan di situ tuh aku kayak iseng aja wis kayak sebenarnya aku tahu teater tuh dari SMP. Dari SMP tuh udah main teater, dikenali sama teater, basic nafas kalah pokoknya. Tapi belum pernah pentas yang bener-bener pentas, kayak cuma latihan baru gue wacana pentas nggak jadi ngono kuwi terus kayak gitu kan. Terus setelah itu kuliah 2013 itu nekat lah aku kayak oke, aku bingung aku harus kemana, tapi aku pengen ada di dunia itu gitu, ada di dunia seni acting gitu kan, seni peran. Dan akhirnya iseng lah aku nyari di Twitter waktu itu info casting Jogja. Oke. Dan di situ tuh kayak ikut casting dan nggak lolos, ya kan waktu itu. Nggak apa-apa, itu satu dari keniscayaan. Ya. Nah terus kemudian karena 2013 tuh ya mungkin itu masa-masa belajar ya, akhirnya kayak di situ ada kelas acting. Terus ya udahlah aku ikut join kelas actingnya dari yang 3 bulan sampai 6 bulan kayak gitulah istilahnya, molor-molor karena ada satu dan lain hal. Terus kemudian dihadapkan dengan komunitas yang lain juga. Terus dari situ dapatlah tawaran casting lagi, dan untuk pertama kalinya dapat casting 2013 itu buat FTV. Tapi dulu tuh ada Kompas TV itu loh. Oh iya. Kan di situ ada FTV-nya kan, di situ akhirnya dari situ syuting lah kan, ya syuting biasa kayak gitu. Cuman ternyata lawan mainku tuh adalah anak-anak teman-teman dari SMKI. Oke. Nah, dari situ ini ya anaknya Mas Andre itu. Mungkin ya Mas ya. Terus. Nah, terus dari situ kan kenal baik kita. Tiba-tiba ada satu orang ini dia ngontak kayak, "Mbak Nin, kamu mau nggak pentas gitu kan? Pentas opo gitu kan? Pokoknya ayo melu sike gitu." Dia pokoknya ayo melu sike. Akhirnya aku datanglah ke TBY waktu itu. Di situ dijelasin jedet, kita mau pentasnya Mangir. Oke, Mangir ki sopo gitu kan. Aku nggak tahu. Jadi kayak aku goblok banget. Jadi Mangir ki sopo, terus aku baca-baca, kita mau pentas di mana? Di concert hall. Oke, concert hall. Masih nggak tahu apa-apa. Jadi concert hall ki opo dan gimana tuh aku let it flow aja. Lenyewa piro, duitnya kau ngendi aku domples gitu loh akhirnya. Kundo. Terus itu teman-teman yang bener-bener struggle sih sama mereka. Akhirnya aku merasakan for the first time aku pentas ning concert hall gitu. Singkat cerita 2014, dan ternyata setelah itu ada casting lagi, barulah aku dapat film pendek di situ yang lumayan bikin aku dapat stereotype gitu bahwa Ninda ini pas banget jadi Mendes gitu. Ninda pas banget jadi Mendes gitu kayak
Oh my god, dan nyebelinnya menurutku ya nyebelinnya di dunia industri itu kan ketika kamu dapat stereotip kamu kan dipasangkan kui terus kayak gitu Oke. kan. Istilahnya tipikalnya apa karaktermu seperti itu terus gitu. Oh, kayak gitu dan Ya. jauh dalam hati itu kayak entah mungkin aku sombong tapi kayak kok kayak iki ya aku rada bosen ya dengan tipe-tipe yang seperti aku pengen mencoba yang lain lagi kayak gitu. Jadi ada beberapa dilalah castingan yang sengaja aku gagalkan. Oh, Kayak- oh, luar biasa. enggak Casting digagalkan loh. Saya nyari aja nggak dapat. Luar biasa. ada hei tidak orang mana kayak maksudnya Tipsnya karena bisa. memang usia kan muka aku tuh jadi misal aku kan waktu itu usia 18 tapi orang ngomong 18 tahun gitu loh Oh, jadi lebih oke. muda gitu lah Aha. mereka nyarinya tuh yang 25 up ngono kayak lah kan jauh banget toh gapnya dan itu tuh kayak susah gitu loh muka Ya. aku untuk mengikuti itu gitu jadi kayak ya wes dan sedangkan yang datang ke aku tuh castingannya tipe-tipe kayak gitu ibu muda Oh, oke. ibu muda nek ora mbok ning sapa ndak anak cilik 5 tahun 10 tahun kan kayak muka ora deh ketok mbaknya ketok kawin muda deh gitu tadi ibu kuwi nih tau akhirnya ya udah akhirnya terus setelah film itu aku hanya mengikuti alur aja ternyata ada yang datang lagi casting juga film pendek terus akhirnya nggak jadi Mendes akhirnya alhamdulillahnya enggak jadi santriwati kan Oke. sedangkan kan Bukan ya santriwan ya. bukan untungnya enggak gitu kan cuma jadi santriwati ki rada PR gitu karena posisinya adalah menggantikan si aktris utama yang ternyata dia tiba-tiba sakit jadi kayak ya rezeki mungkin ya jadi kayak isi yang satu sakit yang satu jadwalnya enggak ini yang satu ini akhirnya jatuhlah ke aku dan aku dapat naskah tuh hari H ini film jadi kayak rada lucu kan loh kayak Hari Hatik. Hari Hatik aku dikasih scene itu juga jadi kayak aku merasakan film yang ala-ala sinetron treatmentnya ngono kalau sing bener-bener naskah hari itu dan gue rada bikin aku kudu piye sedangkan aku sadar aku tuh orangnya proses banget jadi kayak ya aku at least 2 hari sebelumnya ngono lho aku baca sih ngono kayak iki aku blank sama sekali terus akhirnya ya udahlah mengikuti itu terus ternyata filmnya kemana-mana terus aku kayak aku menyesal Kok malah nyesel? Kenapa menyesal? karena yo ada sisi mungkin ini ya sisi perfeksionisku yang kayak harusnya nggak kayak gitu gitu kalau ada sisi seharusnya bisa lebih baik lagi gitu. tapi kan akhirnya kayak yo rezeki kita nggak pernah tahu kan Iya, itu terus akhirnya itu kan 2016 aku disajak sama temanku buat kayak dia bilang kamu mau belajar acting tuh coba ke SAC gitu kan nanti kamu diajarin sama Pak Rosa Mas kan gini-gini pokoknya gitu kan siapa mereka ya wes dengan polosnya aku lah itu si Mbak Nani Nani. terus maaf Mbak kalau mau ikut latihan gimana gitu kan datang aja kayak gitu kan ya udah datanglah aku ikut latihan dan untuk pertama kalinya aku bener-bener ngerasa goblok banget karena di situ astagfirullahaladzim aku merasa bodoh banget karena merasa cengok aku merasa bodoh banget karena kayak ternyata aktor tuh nggak cuman rasa aja gitu tapi kayak tubuhnya tuh harus siap terus vokalnya harus siap banyak elemen yang harus disiapkan itu dan di situ untuk pertama kalinya aku yang mageran ini untuk harus dipaksa untuk olah tubuh dan olah tubuh itu yang benar-benar beyond imagination kayak gitu loh ya selainnya teman-teman isi lah sekeras itu gitu loh dan itu ya karena saya gengsinya tinggi jadi saya diem aja gitu ya maksudnya aku nggak bisa aku akan aku nggak kuat aku akan melipir gitu tapi nanti join lagi kayak gitu loh kayak gitu ya Allah aku membuka aib terus nggak apa-apa bukalah aibmu agar ya udah terus dilalah di SAC itu diajak pentas diajak pentas 2 juga pentas yang apa yang The Art of Improvisation itu tapi kan itu aku masih nggak paham ya pola-pola improvisasi itu apa teater realiski opo teater surrealiski opo kayak apa itu semua kayak gitu loh ya bener-bener kosong gitu loh tapi ya karena memang itu menurutku menyenangkan jadi kayak ikut aja gitu kan terus kemudian next projectnya 2017 tuh udah mulai heboh sama urusan kampus kan harus PKL harus apa kayak gitu kan tapi ternyata di SAC pentas lagi dan waktu itu ngambil naskahnya Henrik Ibsen yang Hedda Gabler itu gitu kan casting lolos lah kan saya jadi Birta yang 4 jam itu nggak sih ya yang 4 jam itu yang ada Dayu juga ya ada Dayu juga ada Dayu ada Teh Tiara ada Diah Novi ada
ada Mas Eng band satu lagi siapa ya, ada Aryo ya. Oh iya iya. Itu kami berdelapan gitu akhirnya berproses di situ. Dan itu untuk pertama kalinya aku tahu teater realis itu seperti ini. Dan teater realis ala sutradaranya. Maksudnya ada beberapa teater realis yang penggarapannya akhirnya memang based on lagi-lagi sutradara ini ya, apa namanya, persepsi ya, tapi di situ bener-bener aku pertama kalinya ngelihat pertunjukan panggung yang bener-bener realis. Jadi kamu akan menonton dengan intensitas vokal segitu tapi harus powerful kayak gitu, dan itu susah banget ternyata untuk bikin untuk pentas realis seperti itu, apalagi 4 jam. Terus kamu dapet tokoh sing banyak silent act, dan silent act itu kan memang susah ya. Nek kamu blank sedikit hilang gitu loh. 4 jam kamu harus pay attention di situ, kamu harus dengerin baik-baik dari dialog awal sampai dialog akhir kayak gitu, karena kamu harus ada di awal dan di akhir, tapi lobang-lobang kayak gitu loh. Itu kayak rasanya astaga, ini sumpah ini susah banget ternyata, tapi enjoy, maksudnya aku dapat ilmu baru di situ. Dan entah apapun yang orang lain nilai, tapi aku cukup bangga dengan pencapaianku gitu loh. Ya banyak yang bilang kayak itu ngapain sih pembantunya kayak gitu gitu kan. Yo nggak apa gitu kan. Karena memang pembantunya kita jadi ono-ono kita masalah gitu. Memang dia tipe, maksudnya kan nek arep pembelaan karakter, dia memang karakter yang kayak gitu. Ya, pembantu tuh di zaman itu tuh antara ada dan tiada tuh tapi penting menurut lo. Dan itu ketangkap sama penonton. Nah, akhirnya ada penonton yang ngomong kayak gitu dan aku denger. Jadi kayak antara sebel, sedih. Itu waktu pentas itu? Iya, waktu after pentas waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta tuh ada yang ngomong kayak gitu, terus rasanya kayak kok sakit ya. Tapi terus aku mikir-mikir, ya udah sih, toh aku merasa untuk pencapaianku aku sudah sangat-sangat keren gitu loh, asik. Membesarkan hati. Oh iya. Nggak apa-apa, kalau bukan kita yang membesarkan hati kita, siapa lagi? Ya. Dari akhirnya setelah itu jadi 2017, terus 2018 aku lupa skripsi aja, aku fokus skripsi. Nah 2019 sampai sini akhirnya banyak beberapa bukan castingan, jadi kayak dia lihat aku di film apa, dia ngontak. Jadi aku jarang lolos casting. Tapi karena itu ya dari referensi itu gitu tuh akhirnya di film, dan aku lebih banyak di film. Kalau dihitung-hitung, 2018 aku masuk Sakatoya. Ingat aku, maaf ya aku lupa. Eng, sorry Eng. Eng juga pernah loh jadi narasumber di sini. Aku tahu. Okay. Nah itu di Sakatoya itu diajaklah aku pentas, enggak sih, aku lebih tepatnya aku dijebak Eng untuk aku ikut pentas pertama kali surrealis. Eng itu kan dia gaya penyutradaranya menurutku agak-agak surrealis gitu ya. Nah, komunikasinya juga surrealis tuh. Di WA kapan balasnya kapan tuh ya Eng sekali gitu. Ya kan? Aku diam, aku silent loh. Nah, itu sudah rahasia umum di kalangan teater itu. Eng itu susah dihubungi itu emang. Sibuk sekali soalnya. Oke, halo Eng. Gimana? Terus sorry kok jadi ngomongin Eng ya. Nggak, itu kayak curhatan pribadi. Udah. Saya mewakili teatrawan di seluruh Jogja. Oke, nah 2018 itu aku pentas karnaval terakhir dengan aktivasi rumah Akanan waktu itu. Yang keliling-keliling itu ya? Yang keliling-keliling itu. Nonton ikut kan? Ikut dong. Ya, saya di belakang, saya yang di backyard gitu, yang di belakang itu ibu gitu kan. Ya aku rada-rada yang sebelumnya dapat realis tiba-tiba dapat surrealis itu aku juga mikir kayak iki teater opo kayak gitu, karena yang goreng ini nggak sih Mbak, yang bagian goreng? Iya, saya yang batu ya? goreng batu terus dapat itu sama Mas Gilbo itu juga tuh. Oh iya. Sama Gilbo, ada satu lagi sama Isna. Terus kami berenam tiba-tiba ngumpul, tiba-tiba diakhiri dengan nafas. Sedangkan kayak awal-awal tuh kayak mikir apa lagi pentasnya ya, kok nggak nyambung. Tapi ya udah aku dipaksa untuk ini sih, untuk paham ternyata teater surrealis ini loh, memang lebih dari realis gitu loh. Kamu kalau mau tahu surrealis ya aku ngerti realis sih, dekat saya di beyond gitu. Itu menarik sih, sampai akhirnya nggak tahu ya, Sakatoya tuh 2018 itu kayak banyak banget pentas. Terus akhirnya setelah itu kan ada Octagon Syndrome yang di ini nggak sih? isi sampai KKH.
Oh iya, aku nonton di PKK. Yang botol-botol itu ya. Botol-botol yang Ya. kalian mandi botol itu. Ya, Itu toh tiba-tiba Eng dengan santainya biasa lah ya Basundara memang. Ya, sangat murba, anggana sekali dia itu. Nggak, dia tiba-tiba kayak ini ada ini. Gimana kalau produsernya kamu nih? Gitu. Dia tahu kalau saya tuh orang yang ambisius kan waktu itu. Saya kata wes lega. Dulu tuh saya orangnya sama sangat pengen kayak ketok iki seru deh, iki seru kayak gitu. Nah, akhirnya karena omongan itu makanlah omonganku sendiri gitu kan. Meskipun bisa nolak tapi ternyata aku terima. Ya sok-sokan aja ini manusia ini kan. Jadilah produser untuk yang itu kan TA-nya temanku sama terus akhirnya di PKK. Rasain jadi produser lumayan cukup pusing ya kawan-kawan ya. Apalagi itu kan ada pihak ketiga bukan cuma dari Sakatoya kan. Tapi ada Sakatoya, ada si temanku yang TA, ada PKKH juga. Jadi kayak aku nggak mau lagi jadi produser kayaknya. Udah aku cukup, nggak mau gitu kan. Udah cukup aja gitu. Akhirnya aku off itu karena ada regenerasi di organisasiku yang satunya. Di Mas Jajeng kan. Maksudnya ada pemilihan lagi terus. Pernah ikut di Mas Jajeng juga? Ya, ceritanya begitu tahun itu ya kawan-kawan ya. Tapi tidak merepresentasikan. Representasi. Jangan ditanya, tolong ya. Merepresentasikan Dimas banget tuh. Itu sering ngomong gitu. Oh gitu. Guyon Mbak lo guyon. Apa? Aku sampe guyon. Mbak Nimas Nimas gara-gara mau Dimas dan Nimas. Ninda campur Dimas. Asli Jogja memang. Asli Jogja. Asli Jogja. Mukanya Jogja banget. Bapak ibuku Jogja. Jadi ini adalah wajah Jogja asli kawan-kawan ya. Gitu. Tanpa campuran apapun. Terus ya udah off itu sampai 2019 ada syutingan juga tapi aku rada off di Sakatoya tiba-tiba 2018 akhir itu dapet koyo kesempatan sih aku ke Bali sama Dayu sama Uul. Iya. Dan di situ tuh kayak aku diajarin satu metode karena itu bule yang ngajarin. Aku diajarin satu metode yang lumayan ekstrim yang dikejar, yang harusnya itu dikejar selama 3 bulan tapi itu dipadatin jadi 2 minggu. Dan itu cukup bikin aku ternyata kebawa sampai 3 tahun kemudian karakter ini. Sampai tahun lalu berarti? Sampai 2021. Itu kan 2018. Nah, 2018 itu oke sih, maksudnya metode Niki oke. Jadi kayak kamu harus merasakan langsung menjadi tokoh itu. Misal kayak kamu harus daftar kerjaan, ya udah aku keliling Sanur, jalan kaki, cuma dikasih duit 10.000 waktu itu. Dan gimana caranya kamu dari jam 9 sampai jam 3 sore kamu nyari kerjaan di situ gitu kan. Entah itu di kafe, entah itu di salon plus entah itu dimanapun. Dan itulah goblok ya, maksudnya polos banget kayak orang baru datang ke Bali terus kamu nyari kerjaan sampai ada ibu-ibu warung Jawa yang bener-bener kasihan kayak gitu tuh kan kayak bantul berarti kasihan kan? Terus beda memang apa ibu-ibu Jawanya tadi kenapa? Jadi kuwi warung Jawa gitu loh pas yang di Bali terus akan bukan bohong sih tapi kayak meant to be si karakter ini kan. Terus kayak Bu saya ini baru datang ke Bali, saya nggak ada kerjaan, saya nggak ada tempat tinggal kayak gitu kan sama ibunya. Nggak apa-apa Mbak, nanti tinggal di sini aja. Kayak aku ngomong dari mana, dari kota apa gitu kan. Makanya adalah satu kota dari kota ini. Oh nggak apa-apa Mbak, nanti pokoknya Mbaknya tidurnya di sini aja, mulai kerja besok. Ayo Mbak, kenapa aku kayak kok ditanggapi tenanan, tapi kan tetap poker face ya, harus kayak sesuaiin karakter kan. Jadi kayak oh iya Bu, terus akhirnya bikin alasan gimana caranya biar nggak jadi ke situ gitu kan. Dan itu selama 2 minggu aku menghindari warung itu gitu karena takut ketahuan kan. Tapi itu nggak lanjut jadi kerja di situ? Enggak, tapi memang karakternya dia harus kayak ngumpulin duit sebanyak-banyak mungkin di Bali gitu loh tipe nih. Nah, karena itu kan bener-bener yang pengalaman yang diresapi sama tubuh dan pikiran dan perasaanku toh. Jadi memang itu cukup bertahan lama sampai akhirnya bias ini antara Ninda sama yang bukan Ninda yang mana gitu. Aku menyadari itu karena aku lulus 2019. Ya, aku 6 tahun kuliah. Tapi itu 2016. Jangan tanya saya lulus tahun berapa, oke? Aku lulus 2019 dan di situ aku tiba-tiba mikir, aku yang awalnya merasa bahwa oke aku habis kuliah kayak aku nggak kuliah juga nggak apa-apa gitu. Aku bisa di Sakatoya, aku bisa di mana. Tiba-tiba hamin sebulan aku wisuda, aku kepikiran untuk kalau aku nggak kerja, aku nggak punya duit, aku nggak bisa hidup.
Itu kayak bukan pemikiranku gitu loh, tapi aku ikutin, maksudnya aku ikutin dan akhirnya aku daftar di salah satu stasiun TV dan aku lumayan di sana selama 2 tahun. Cuman orang-orang di sekitarku pun akhirnya bilang kayak yang dekat sama aku bilang kayak kenapa kamu tidak bahagia gitu, padahal itu pilihanmu. Aku mikir iya ya, kenapa aku tidak bahagia ya gitu. Aku mikir kayak oh ternyata efek metode yang ku terima di Bali, aku tidak menyalahkan itu, cuman itu metode yang tepat yang bisa aku gunakan, cuman aku lupa untuk melepaskan itu ketika aku sudah di Jogja. Dan akhirnya ketika karakter itu masih nyaru, ya masih tertanam dan malah nyaru sama aku punya pemikiran seperti itu dan aku menerjunkan diri di dunia yang sebenarnya itu bukan aku banget. Aku senang ketemu orang tapi bukan untuk kayak setiap pagi 7 to 5 kerja terus abis itu apa segala macam, enggak gitu tuh aku banget. Aku wong kantoran ini kayak enggak logis gitu loh, sampai akhirnya kayak oke, mungkin ada ketakutannya si karakter ini yang akhirnya tertanam di kamu nih, yang mungkin agak-agak mirip cuman menjadi besar karena kamu masih keinget sama ini gitu loh. Kamu hanya kurang ikhlas aja gitu kan. 2021 akhir menyadari karena banyak hal yang terjadi, banyak syutingan juga waktu itu enggak selama aku 2 tahun itu anehnya nggak ada syutingan sama sekali, nggak ada pentas sama sekali. Iya kan pandemi kan? Iya satu pandemi dan yang kedua memang nggak ada relasinya itu. Terus akhirnya ya udah 2021 off, terus 2022 itu aku resign dan aku ya udahlah what will be kayak gitu sampai akhirnya ternyata malah 2022 itu banyak syutingan yang keren banget nih. Enggak jadi. Lanjutin enggak apa-apa itu tadi. Oke. Ini keren banget gitu kan beberapa naskahnya. Dilanjut 2023 yang kemarin terakhir tuh aku pentas TSSU yang itu karakter yang memang opposite-ku banget kalau itu kayak ternyata yo ketika kita memang menuju kemana itu tuh ada jalannya kok, cuman tergantung kamunya aja. Itu sih. Wah menarik banget ya, ngobrol sama Mbak Ninda ini menyenangkan. Enggak. Pantiannya sedikit, balasannya puas. Udah, saya senang. Jadi saya nggak usah nyari bahan. Tapi itu menarik. Tapi apalagi yang terakhir ini, saya tertarik memang dalam keaktoran itu seorang aktor tetap perlu untuk melepaskan perannya. Tidak selamanya itu melekat. Kadang kan ada juga tuh aktor yang di atas panggung tetap dibawa ke keseharian. Apalagi aktor-aktor yang method acting itu ya. Model-model kalau di luar negeri itu ada Jared Leto dan sebagainya, itu memang sukanya membawa karakter ke dalam sehari-hari. Terima kasih Mbak Ninda atas obrolannya yang maaf ya panjang melebar. Saya suka obrolannya. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya tanyakan karena keterbatasan waktu. Kita bisa lanjutkan mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih sudah membagikan pengalamannya, menarik banget. Inilah Mbak Ninda filantropi. Betul nih? Filas Putri. Kan semoga bisa menjadi filantropi juga kan? Aku bisa. Tidak pengen? Tidak pengen. Loh, kan bisa berdharma. Aku detail. Oh, tidak detail. Ya udah, oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak sudah ngobrol-ngobrol. Kita jumpa lagi dengan narasumber berbeda. Salam budaya.